Quran sudah tidak percaya hadis tapi masih mau mengikuti Muhammad, ini kan sungguh nekat yang nyata ini Pak. Sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya tanya sama Pak Ahmad, percayakah Bapak menurut Muhammad bahwa batu hitam yang ada di Ka'bah di Mekah itu bisa menghapus dosa? Percayakah Bapak itu? Kalau bagi saya, berat ini kayaknya saudara-saudara, sulit pertanyaannya. Ini kayaknya berat ini. Pak Ahmad udah menjawabnya juga cukup berat ini ya kan? kalau bagi saya pribadi, Bu, kalau ada yang menduakan dari Allah itu musyrik. Gitu. Tapi Menyembah hadisnya ada kan apapun Pak? kita. Dikatakan barang siapa menyentuh kedua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya. Betul? Itu Kira-kira menurut kan Pak Ahmad bagaimana? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gulo di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diskusi Ustadz Ahmad ya, salah seorang Muslim yang berbicara dengan Ibu Sofiatul, di mana teman-teman sekalian kelihatannya dia itu sudah mulai sadar dan mungkin dalam waktu dekat akan meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Karena apa? Karena memang dia melihat bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang musyrik yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Islam. Di mana misalnya mereka harus mencium batu Hajar Aswad dan dosa mereka akan dihapus habis-habisnya ketika mereka mencium Hajar Aswad. Bahkan juga teman-teman sekalian yang tidak masuk akal menurut beliau, di mana Ustaz Nababan pernah mengatakan bahwa kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam, ya, pepohonan semua itu Islam. Jangan sampai katanya orang Kristen itu memurtadkan kucing, kambing, sapi dan segala macam. Karena apa? Karena itu semua Islam ya. Karena Kristen diajarkan katanya harus mengkristenkan ya semua makhluk ya. Markus pasal 16 ayat 15 itu. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa diskusi ini? Mari langsung saja simak berikut ini. kalau bisa dia batu tersebut menghapus dosa, ngapain kita nyembah Allah lagi? Ke situ aja kita udah. Itu aja kita ciumin aja. Katanya batu itu tadinya putih, turun dari sorga, terus dia menyerap dosa manusia jadi hitam. Betul Pak di situ? Kalau tertulis Hadis. ada. Cuman kalau seperti itu kita kan sudah menduakan namanya. Betul. Berarti kan kita tidak seutuhnya percaya sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang Indonesia itu sekarang ngumpulin duit banyak ya Pak ya. Ada yang jual tanahnya, jual sawahnya, bahkan ada yang ngumpulin bertahun-tahun hanya untuk berangkat haji. Sampai di sana malah cuma cium-cium batu, betul Pak? Sungguh nekat-nekat yang nyata. Nah, sampai ngutang-ngutang ya Pak untuk naik haji. Mungkin sekarang berapa ratus juta ya kali ya kalau sudah disubsidi. Sungguh nekat yang nyata. Itu hanya untuk bisnis orang Arab aja Pak. Makanya hadis-hadis di sana, pokoknya kalau sembayang di Masjidil Haram itu pahalanya berapa puluh ribu gitu katanya. Terus sekarang Masjidil Haram itu diperluas Pak. Jadi kalau sholat di sini sama juga pahalanya. Jadi yang menentukan pahala malah pemerintah Arab Saudi. Ya. Bahkan untuk ada beli batu itu, kalau Bapak tahu Pak Ahmad, di sebelahnya rumah Allah itu kan ada rumah setan yang bentuknya kayak tugu gitu, dilempar untuk lempar jumlah tuh loh, dilempar setan, katanya Abraham dulu ke situ dilempar setan. Itu batu kerikilnya tuh beli loh Pak, satu kantong plastik itu kalau nggak salah harganya 5 sampai berapa real gitu, 5 real kalau nggak salah untuk melempar itu. Dan itu begitu dilempar, sekarang rumah Allahnya jadi 3 tingkat Pak, jadi tambah besar. Rumah Allah, rumah setannya jadi dibangun, tadinya kan kecil tuh. Dilemparin bukannya roboh, malah makin dibangun nama Arab Saudi rumah setannya. Terus kalau ada lempar di situ, di bawahnya tuh ada lori, ada keretanya, di mana batu-batu itu nanti dikumpulkan, direfill lagi, di packing lagi, dijual lagi sama pemerintah. Gitu. Bahkan sumur Zam-Zam itu kalau Bapak tahu, itu di bawahnya ada pipa Pak. Itu disuling dari air laut. Dengan menggunakan kerjasamanya dua perusahaan Amerika, satu perusahaan Kanada untuk menyuling air laut ini
dialirkan lewat pipanya, lalu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Itu yang dibeli-beli orang Indonesia itu, Pak. Ini bagaimana nih, Pak, kalau jualan agama macam begini nih? Jadi kita memperkaya Saudi Arabia, betul, Pak? Gini Bu, saya jelasin dulu dikit biar paham itu umat saya. Kalau Coba Bapak jelaskan lah mau sama bertahan ya bertahan. Kalau gini, banyak itu Bu framing-framingan ustadz-ustadz. Jadi itu harus dipercaya sama Islam, harus manut, harus ikut gitu. Contohnya ustadz yang memframing, kemungkinan akalnya entah apanya nggak ada, kita nggak tahu. Contohnya ini Bu. Contohnya apa tuh? Ustadz Nababan, kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam. Jangan sampai dimurtadkan. Jangan sampai dimurtadkan. Bagaimana dia mengislamkan kambing? Sementara kalau mengislamkan itu harus mengucapkan syahadat. Adat. Benar kan Bu? Semualah seluruh umat Muslim pasti harus mengucapkan syahadat. Saya cari Coba ya videonya Nababan. Sambil Bapak ngomong, saya cariin videonya ini. Saya pernah rekam juga. Silakan Pak. Saya punya ini kayaknya videonya. Ya diputerin dulu Bu, nanti saya jelasin lagi Bu. Saya jelasin lagi. Gak menjelasin sama teman-teman saya biar sadar. Yang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Al-Hajj ayat 18. Kata Allah apa? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ustaz ngada-ngada aja mau bilang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Kambing itu Islam. Coba kita lihat lagi ya pernyataan mana ya. Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Kalau punya kucing hati-hati. Ya. Bisa murtad. Jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustaz bagaimana? Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Kayaknya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak?